Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Dan tidak panjang mukadimah lagi, alhamdulillah kita dalam acara ini yaitu wirid atau kajian bulanan fikih tentang kurban yang akan dibawakan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Buya Dr. Herman Tanjung Tema. Kepada beliau kami persilahkan dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah sampai ini malam tak masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, mengunjungi rumah ibadah, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita untuk sementara waktu selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Iqrar yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Yang sampai nikmat tadi itu, yang disampaikan tadi itu hanya ada bagi hamba pilihan saja, tidak ada orang yang punya. Atau umur panjang, awak sehat. Nyo ada je umur le panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak. Di rumah sakit itu dah tanggung, di rumah dirawat, manangi-nangi pingin sehat tu. Boleh sebentar hari kerayo lo. Akhirnya awak sehat, alhamdulillah, tersyukuri. Umur panjang, badan sehat, kita waktu luang ada untuk ibadah. Ada sebagian manusia itu tidak ada waktu luang karena sibuk dengan dunia. Siang, malam, pagi, sore de mencari duit untuk nan katinggal, sementara lupa untuk nan kadibau. Ya Bu ya? Kali terang Bu? Nah, kini awak ada waktu luang tu, alhamdulillah. Muah panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang dalam istiqomah do. Boleh kalau sudah isya kok deh, malam Maria panik ada usaha selah. Awal mendengar di rumah selahnya do kayak gitu betul. Padahal malangkah datang ke rumah saji kok salangkah kaki awak, Bu, salangkah kaki awak itu Allah balas pahalanya setahun, sama dengan pahala setahun salat sunnah dan setahun salat malam pahalanya. Salangka tu.
Kan tak sama duduk di rumah tu dah. Itu pentingnya ilmu tu. Baca dalam kitab, banyak kitab yang menerangkan bab tentang ilmu. Babun ilmu. Keutamaan hadir di majlis ilmu sangat luar biasa. Wirid di antaranya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita batik awak katunya Bapak Ibu. Biasanya abang mengaji ko Pak siap isya. Siap maghrib. Kalau siap maghrib ko alarm isya tu. Mau tak mau, siap tak siap, sudah tak sudah berhenti. Kalau isya, kalau kini awak kan siap isya ko. Nak kari tunggu subuh lah. Tak lok Ibu. Oh gitu. Subuh ditak dulu ya ko mah. Baik Bapak Ibu. Nanti awak buka tanya jawab. Kalau ada orang kawan tanya, boleh kita buka nanti. Jadi kita tidak terlalu tegang sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah pengurus masih komunikasi dengan kita. Makasih Pak yang telah komunikasi terus. Mudah-mudahan kita selalu ukhuwah terjalin. Karena awak lebih kurang 1 pekan lagi akan menyelenggarakan dan melaksanakan ibadah Qurban, maka fokus kajian kita tadi disampaikan de Ustaz awak, Ustaz ya bukan pakai Z, Ustaz bukan Ustad, Ustaz guru artinya itu, tentang bicara masalah fiqih, bukan fikih, fiqih pakai qaf. Ya, pakai Q kalau Indonesianya. Fiqih artinya hukum. Kalau fikih pakai kaf, nanah artinya. Nya seketik sebedanya tu. Huruf pun berbeda nanti maknanya. Bicara masalah tentang ibadah korban. InsyaAllah kita tumpas, kita kupas dengan sebaik-baiknya agar kita lebih maksimal. Semoga ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang serencana panitia dan pengurus hadir dan peserta agar kita sama-sama untuk melaksanakan ibadah yang terbaik dalam pandangan Allah. Baik Bapak Ibu, ibadah korban itu asal katanya dari qaraba. Artinya dekat, qarib. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Jadi di samping ibadah korban itu ada nilai-nilai ibadah spiritual, ada nilai-nilai sosial, muamalah dengan masyarakat, dengan warga. Banyak kue di bawah. Hebat. Bapak Ibu jamaah dan pengurus di sini luar biasa. Beko sebagian ya Bu ya. Kalau kini di bagian semua ibu menyuruh berhenti tu makan lain gitu kan. Yo panjang apa kan Bu gitu kan. Jadi korban itu asal katanya dari qaraba, artinya dekat, qarib. Kan dusana dake tu. Karib kerabat. Gitu. Dusana dake. Jadi dekat itu dekat dengan Allah, dekat sesama manusia. Landasannya Al-Quran. Ada dalam surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34, ada dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, ada dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 101, 102, 111 malahan dijelaskan di situ. Jadi dan ayat-ayat yang lainnya. Contoh, kita ambil makna dulu, definisi. Jadi ibadah korban itu adalah penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu artinya untuk sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelaksanaan ibadah korban itu kita semakin dekat dengan Allah. Itu seharusnya. Orang yang rajin ibadah korban, dia semakin dekat dengan Allah. Kalau korban rajin setiap tahun, solat wajib jangan sampai tinggal.
ke rumah saji jangan sampai tinggal, karena dia semakin dekat dengan Allah. Yang tawalia korban rajin, solat indah, itu ndak muah tu dah. Itu salah teknis namanya itu. Jadi untuk mendekat, sarana untuk mendekat kepada Allah. Jadi penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk taqarrub ilallah. Itu definisi ibadah korban. Jadi kita rapikan dari puncaknya. Jadi hewan korban dipangan di dabiah. Nyoleh dibawa kamari hewan korban tapi dicari-cari saja ndak lemuah dah. Harus disembelih. Penyembelihan. Yang disembelih itu harus hewan ternak. Ndak boleh hewan liar. Hewan ternak itu nanti ada jenisnya begitu. Pada hari raya Idul Adha, ndak boleh hari lain. Jadi ada penekanan-penekanan tertentu. Nanti ada teknisnya nanti. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang katanya, Bu, boleh. Itu segi dari definisi ibadah korban. Sejarah ibadah korban itu dari awal kenabian sudah ada. Mulai daripada Nabi Adam alaihissalam, terakhir baginda Rasul, ada disyariatkan Allah. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat ada likulli bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban. Jadi kalau tiap-tiap umat itu sadwalahnya umat. Lihat kurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah. Jadi nabi itu wajib hukumnya menyebut nama Allah. Kalau tidak batil atau batal, semuanya batal, maka dia akan berubah status menjadi haram. Jadi kalau ada sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Itu pentingnya tuh. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Lihat kurusmallah, menyebut nama Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, peserta korban atau peserta ibadah korban? Bu? Peserta korban atau peserta ibadah korban? Ibu peserta apa? Tuh yang tepatnya peserta ibadah korban. Kalau peserta korban, ibu di dabiah. Peserta korban mah dia dabiah, siap-siap dabiah semua. Peserta ibadah korban, maaf, bukan apa, itu kan definisi bahasa saja. Jadi artinya apa? Bahwa ibadah korban itu adalah telah disyariatkan oleh Allah. Saat menyembelih itu, Bapak Ibu sebagai peserta ibadah korban saksikan hukumnya sunnah. Mencari ke lapangan tempat mendabiah itu, di mana mendabiah besok, pai ke situ sunnah hukumnya. Saksikan, Fatimah, ini korbanmu, kata Rasul. Bawa ke lapangan, saksikan. Jadi menyaksikan itu, mencari itu, ma yang jauhi awak, ma yang kambiang awak. Jadi awak supaya tahu hukumnya sunnah. Kalau ndak ya ndak ada. Contoh, awak korban di kampung, awak kirim ke kampung gitu kan, mungkin di kampung kurang gitu kan, maka kita di sini kan ndak mungkin pulang dah, misalnya dari jauh adalah nampak dah, ndak apa-apa. Gitu. Ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Jadi binatang ternak. Ada katanya, Bu, boleh. Ambo kadang-kadang nyanyi gitu. Kadang-kadangnya kalau taruh itu sementara ada yang akan didiskusikan dan dialogkan oleh jamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin
Dari segi hewan kurban itu ya. Jangan nampak ya benar, Pak. Nak murah-murah siapa? Macam di tukang sembelih itu adakah doa khususnya di situ Menjadi menyembelih hewan kurban itu kan ada tukang sembelihnya. ah, Apakah ada doa khusus yang telah di doa. Oh. Iya. Oh gitu. Satu, orangnya laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki di dunia kan lah belum sih. Yang kedua, mampu. Ini ada laki-laki tapi tidak mampu doh gitu kan. Yang ketiga, menyebut nama Allah. Nyebut Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, atau pakai syahadat, pakai salawat, pakai doa-doa yang lain, silakan. Kemudian menghadap kiblat. Itu ketentuan adab dalam menyembelih. Dalam Al-Quran tidak ada, tapi dalam fikih ada. Dalam sunnah Rasul mengajarkan. Karena Rasul tak kalah menyembelih hewan ternak korban itu menghadapkan ke kiblat. Nah gitu, sunnah. Kemudian sawalah kaki di pangkali itu sunnah. Ada dalam hadis. Bukan di pijaan, tapi itu membantu sebagai kekuatan bagi si penyembelih. Sunnah gitu. Ada ketentuannya. Nah gitu. Senjatanya harus tajam. Tidak boleh pakai senso. Tidak boleh pakai gergaji. Nah gitu. Senjata tajam. Nah gitu. Jadi ketentuan-ketentuan itu. Doa-doa yang dibaca, doa yang terpenting satu, Bismillah. Diawali dengan ta'awuz boleh. Salawat boleh. Tidak apa-apa. Yang penting, yang intinya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada juga bagi membaca, kalau orang-orang kampung dulu ada kayak gitu tuh. Bismillahnya ada membaca Allahu Akbar bagai, ada membaca doa-doa yang lain. Allahu Akbarnya harus sampai kali. Bangku ku sampai ku, kaki sampai. Nah gitu. Ndak harus. Ndak biaya bangku dua, batu kaki dua. Ndak mesti kayak gitu. Tapi di sana kalau dalam ayat itu sebut nama Allah. Jadi Bapak Ibu yang tidak ikut menyembelih, menyaksikan penyembelihan itu, itulah disunahkan membaca takbir, tahlil, tahmid, tasbih dan puji-pujian lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan make saja yang takbir itu kan. Putar mic dari ustaz gitu kan. Nah, tuh beko handphone ustaz saya yang ngarepe masuk surga kok. Kita sunnahnya kita yang membaca takbir, tahmid, takbir dan tahlil itu. Jadi ketentuannya kalau hafal doanya ada doa ijab qabul namanya itu bagi si penyembelih itu. Ujab kabul itu artinya doa yang dibaca tak kala kita menyembelih itu setelah baca ta'awuz, baca bismillah, baca syahadat, baca salawat dan doa-doa yang terpenting itu yang hafal gitu kan. Allahumma rabbana taqabbal qurbana, ya Allah terimalah korban kami ini. Itu nama-nama orang situ. Ben nama itu. Kama taqabbal, seperti korbannya. Gitu. Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau si penyembelih memang banyak hafal doa. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Kalau baca bismillah Allah. Dan wajib itulah selesai itu. Karena wajibnya itu lihat kurus Allah, menyebut nama Allah. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 itu, ya Pak. Jadi menghadap kiblat, senjatanya harus tajam. Nah kalau ada yang lain-lain bagi kan itu pemeo kampung saja itu. Jawi itu di badan lah bagi gitu kan, di kacuan lah betul bagi ya, pakai
terserahlah itu dalam hadis itu tidak ada itu, di dalam fikih tidak ada itu. Tapi kamu pernah lihat kalau di kampung-kampung kayak gitu dulu, di Badak Jawi itu dulu, aduh ya, di Yagi Hano dulu, Camin Bakacau dulu, terserahlah itu kan. Yang penting itu bukan bahagian daripada rukun dan syarat penyembelihan. Iya, kumayanlah dulu. Yang jelas senjatanya tajam. Itu yang dalam teknis pelaksanaan penyembelihan. Yang penting jangan terbawa kepada hal-hal sifatnya pelanggaran terhadap aturan syariat Allah. Kita akan menyembelih itu kita persembahkan atas nama Allah, bukan atas nama yang lain. Yang lain boleh silakan. Itu teknis penyembelihan. Karena Bapak sudah muncul tadi pertanyaan. Kalau tidak lanjut, jenis hewannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hewannya itu satu ketentuannya dari Rasul harus musinnah. La tazbaha illa musinnah. Tidak boleh disembeli kecuali yang musinnah. Musinnah itu artinya yang sudah dewasa. Dewasa itu bisa ditandai dengan umur atau tanda-tanda alam lainnya. Kalau ditandai dengan umur, ada ketentuan umurnya. Unta boleh dikorbankan, umurnya 5 tahun. Kerbau, kalau di kampung-kampung namanya kabau, atau sapi, bukan sapi, gitu. Sapinya Jawi, itu bahasa Wada. Sapi itu 2 tahun umurnya. Kemudian kambing, kambing itu 2 tahun. Atau kambing yang gadang ranca-ranca itu ada. Kayak orang domba Garut, kan putih-putih berkilir-kilir, 1 tahun sudah bisa hidup. Kemudian tidak cacat bawaan, kecuali cacat darurat, itu beda ada. Cacat bawaan, lawangan tu ibu dah. Ya, ambo sensitif bu, gitu kan. Cacat bawaan tu contohnya, celek matanya, oh ya, kakinya pincang sabalah. Nah, makanya hati-hati bapak-bapak panitia mencari hewan korban. Kurui bana, tulang sesedolah muah tu dah. Barayih-rayih matonya, pontong ikuhnya, itu cacat bawaan tak boleh. Kalau cacat darurat, itu kondisional itu. Contohnya cacat darurat. Besok pagi hewan kawan nabiahnya tiba jam 3 jam 4 pagi pak. Pas tiba di Bungkua tu dari truk itu malompe sayanya nyengin capek gitu kan. Tiba dia patah kaki. Di balian ke orang kandang namuh tu dah. Tadi sebarang ke elok saja. Itu cacat darurat namanya. Ad-darurah fil ibahah. Itu bukan hadis itu. Itu kaidah usul. Darurat itu boleh. Yang tak boleh cacat bawaan. Alangkah lebih rancaknya kalau komunikasi atau konsultasi dengan dokter hewan. Dokter hewan. Kenapa? Karena ini akan dikonsumsi oleh manusia. Maka tidak boleh yang sakit. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu jenis hewannya. Ada tanda-tanda alam. Tadi semua. Tanda-tanda alam ada orang mengecehan lawaradiaknya. Itulah boleh dikorbankan dah. La tumbuh tandu ada je mengecehan. Itulah boleh dikuyan sebagai korban. Atau la tumbuh janggui ayo, tapi tak sadar nama janggui dah. Because sadar nama janggui di dabih tu kan aywa. Dah moh dah. Iya pak ya. Ndak seluruh yang berjanggui boleh di dabih ya. Jadi itu tanda-tanda alam. Itu boleh. Yang penting kalau dalam hadis itu yang musinnah, yang sudah dewasa.
baik segi umur ataupun dari segi tanda-tanda alam lainnya. Oke Bu, itu teknis atau kriteria hewan yang boleh diikutkan sebagai peserta kurban. Nah, gitu. Teknis penyembelihan. Satu, penyembelihan itu sesudah Idul Adha. Harus sesudah, wajib, tidak boleh tidak. Soal kalau menyembelih sebelum Idul Adha tidak dianggap sebagai sembelihan korban. Man kana dhahaba udhiyya qabla ayyusallu, sia yang menyembelih hewan korban itu sebelum salat kata Rasul, maka falyadbaha makana ukhra, dia harus menyembelih lagi sesudah salat. Kenapa? Laisa minan nuski fi syai', penyembelihan tadi itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Hati-hati. Andaikan hari raya berbeda, andaikan ya, andaikan Bapak Ibu, andaikan berbeda hari raya, panitia pastikan seluruh peserta ibadah korban sudah sholat. Kalau awak ada hari raya hari Rabu, hari Kamis ada jo, alangkah arif dan bijaksananya ambil hari Kamis. Enggak usah dipaksakan hari Rabu. Hah? Alhamdulillah, syukur kalau lain serentak. Andaikan berbeda. Kenapa? Kalau ada perbedaan hari raya, nanti khawatir awak ada peserta awak yang belum sholat Idul Adha. Tapi kalau sudah oke, lah aman dong, tidak ada masalah. Yang penting sesudah sholat penyembelihannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu teknis penyembelihan. Hewannya sudah, definisinya sudah, sejarahnya sudah. Ada yang ragu Bapak Ibu, silakan kita diskusikan. Iya Pak. Korban itu kan tetap ikut, memang harus tujuan, mengikut kalau bisa tujuan. Panitia mensiasati misalnya supaya dapat ikut sapi, yang mendaftar berbalik. Sebetulnya bisa dibagi sapi yang harus urus PT, tapi syarat-syaratnya seperti ini umur segala macam masuk. Jadi tapi ada 2 sapi. Cuma 21 6. Urus PT. Jadi apakah 7 atau bisa 6? Udah Pak? Baik. Sebenarnya ketentuan angka itu, jumlah itu tergantung nanti korban itu sebenarnya kemampuan. Kalau talok sapi seorang, sudah bawa sapi seorang. Tidak harus 7. Dalam rumah tu mungkin ada 3 berampeknya. Awak ingin korban, awak bose jawi kamari cie, sah. Tidak harus 7. Kenapa 7? Karena awak tidak talok seorang, makanya awak basamu. Satu kelompok itu maka takarannya 7. Kalau Bu, halo, kalau ragu tanya kamu kok Bu. Jangan sama-sama kawan supaya tidak dempet gelombang. Kalau seandainya awak korban itu awak ndak piti do, kambiang sobok kamari, jadi ndak ada masalah. Boleh. Yang penting ketentuannya tadi sudah masuk. Jadi tidak harus 7, boleh 6. Harganya terserah. Harga itu relatif sifatnya, Pak. Di Siko mungkin Pak pengurus berapa sih kawan? 2.700.000. Ada yang 28, ada yang 25, ada yang 2 itu tidak harus sama, tidak mesti sama. Kadang-kadang lihat daging lo pula gitu kan. Kenapa harus pakai sapi? Harus pakai apa tadi? Bukan kudo. Kerbau, karena dagingnya banyak. Itu saja itu. Kalau di Arab
nggak kenal orang sama sapi. Itu domba. Mungkin bapak ibu yang haji itu kan dam itu kan domba itu. Paling tinggi onta. Nah, jadi tidak mesti. Mungkin kalau seandainya mau dalam keluarga tuh ada balimo, baranam, boleh. Tidak harus. Mungkin yang penting ketentuannya hewan tersebut memenuhi syarat kurban sah. Harago itu terserah, relatif sifatnya, nggak mesti, nggak sama. Tempe lain kemarin ada 3 juta, di mana? Di mana bodohnya ya 3. Nah gitu, itu perbedaan tuh, nggak sama. Ada yang 2.500.000, nah gitu. Iya Pak, jadi nggak mesti. Kalau nanti situ juga Ustaz, artinya raja 7 ya, sama 8 Ah? Terus? artinya di sapi kan seharusnya itu mati juga tadi. Bisa 2,5 orang, wakil 8 orang, wakil ya kan gitu kan? Oh gitu. Ketentuan 7 itu sebenarnya itu memang ada dijelaskan dalam pandangan ulama fikih, karena 7 itu mendekati atau mencukupi angka dibagi yang dengan satu domba, satu kambing gitu kan. Nah gitu. Kalau kurang dari itu nanti tentu menambah biaya kan, itu maksudnya gitu kan. Kalau kurang dari situ nanti khawatir nanti akan ada kekurangan daripada biaya itu sendiri gitu kan. Jadi makanya standarnya itu adalah 7 kalau kita memakai lembu atau sapi. Yang lain boleh? Iya Bu. Waalaikumsalam. Udah Bu? 1 ekor kambing atau domba bolehkah untuk bertiga atau 1 keluarga? Udah Bu? Udah. Baik. Ya. Begini Ibu. Dari kita lihat tinjauan para ulama, karena Ibu sudah bertanya. Menurut Imam Syafi'i boleh. Menurut Imam Hanafi itu korban itu, jadi ada nanti jatuhnya kepada hukum korban. Jatuhnya. Hukum korban itu menurut Imam Hanafi hukumnya wajib. Menurut Imam Syafi'i sunnah kifayah. Beliau menyatakan wajib, bukan saya menyatakan wajib ya, Imam Hanafi. Beliau menyatakan wajib, pedoman beliau itu hadis Rasul. Apa kata Rasul? Man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki, walam yudoh, kemudian dia tidak mau untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Imam Hanafi berpatokan kepada hadis ini. Dia giyah oleh Allah kelapangan rezeki, kemudian tidak namuah berkorban. Ajan mandake sampai salat kanemi kata Nabi ya. Berarti kau larang kamari itu. Berarti perintah itu beliau memahami adalah wajib. Maka kaidah usul di situ al aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu adalah wajib. Ini menurut Imam Hanafi. Pahami dulu. Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya 1 orang dalam keluarga itu ikut sebagai peserta ibadah kurban, yang lainnya sudah selesai. Nah, itu Imam Syafi'i. Beliau berpatokan, berpedoman kepada doa Nabi. Jadi beliau itu punya landasan. Apa kata Rasul? Allahumma min hadza Muhammad, ya Allah terimalah ini korbannya Muhammad, wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, wa ummah Muhammad, dan umat Muhammad. Pada hakikatnya awak lah dikorbankan ya Nabi dulu. Tapi tentu awak tidak ingin bergantung hanya di sana. Nah, makanya pandangan Imam Syafi'i
Satu yang ikut berkorban dalam rumah tuh, yang lain dalam keluarga tuh beres, aman. Tidak ada masalah lah dah. Sudah gugur kewajibannya itu. Sudah dibawa oleh satu tadi itu. Makanya ada hadis menyatakan hikmah daripada korbanku, mangkana korbanan mangkoraba korbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut melaksanakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya, suci dia kembali. Qatras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Nya itu yang terdaftar di situ. Kalau ibu terdaftar di situ, dosa ibu langsung diampuni sama Allah saat penyembelihan. Kalau bapak, ya bapak langsung dapat ampunan. Wa zunuba ahliha, itu dia. Dan dosa-dosa keluarganya. Keluarga itu siapa? Ibu tidak ikut sebagai peserta ibadah korban, cuman bapak saja yang ikut. Ibu mendapat ampunan oleh Allah karena bapak ikut. Ayah jomandeh tidak ikut sebagai peserta ibadah korban, tapi anak ikut. Ayah jomandeh mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut. Paham bu? Tuh hebatnya ibadah korban tuh. Wa dzunuba ahliha, dosa-dosa keluarganya, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Gitu. Jadi orang tua kita sudah wafat, ayah dan ibu kita, saya ikut sebagai peserta ibadah korban. Ayah dan ibu saya dapat ampunan dari Allah karena anaknya ikut. Istri saya dapat ampunan sama Allah karena suaminya ikut. Anak saya dapat ampunan karena ayahnya ikut. Begitu hebatnya ibadah korban itu. Oke bu, luar biasa korban itu. Ya bu. Nah nanti dia lah bu. Oh gitu. Nanti dia lu lah dong. Woi, hebat jamaah sih kok nampaknya kok. Oh gitu, sambungan yang tadi ya. Oh gitu. Satu, ulama menyatakan boleh almarhum almarhumah kita ikutkan sebagai peserta ibadah korban. Satu, wasiat. Nah, ini ada kita rumah kos, rumah kontrakan. Nanti kalau ada rezeki, ada mungkin sawaleh kamar, kan? Nanti ikutin korban mama tiap tahun deh. Ada penghasilan terus, boleh, insya Allah. Satu, wasiat gitu kan. Aduh, amanah namanya tuh. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada wasiat, tidak ada apa-apa gitu kan. Ya, ambo ikuyan ayah ambo sebagai peserta ibadah korban, beliau almarhum gitu kan. Itu kata Rasul tidak boleh kalau beliau ada meninggalkan harta sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Kalau tidak, maka anak saja sudah cukup karena orang tua sudah mendapat ampunan dari Allah. Ini pendapat ulama yang ijma' mayoritas. Tapi Imam Syafi'i membolehkan, boleh. Imam Syafi'i boleh didaftarkan nama beliau gitu kan. Tapi imam yang lain menyatakan cukup anak saja. Kenapa? Satu, ini landasannya, ini keterangannya. Ibadah korban, satu, ibadah orang hidup. Dua, pelaksanaannya juga orang hidup. Ketiga, tujuan ibadah korban itu juga untuk orang hidup. Penyelenggaranya juga orang hidup. Dan memakan tuh orang hidup juga. Gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Tapi ada satu imam yang menyatakan boleh, tidak ada masalah. Ya bu ya. Jadi kalau ibu daftarkan orang tua sebagai peserta ibadah korban almarhum almarhumah, berarti memahami pendapat Imam Syafi'i. Gitu. Ya bu ya. Oh kalau tidak ada masalah. Orang tua kita sudah mendapat ampunan, sudah mendapat kebaikan dari Allah. Kenapa? Anak sudah ikut. Jadi tidak ada masalah, aman sadonyo. Dikuyan dan dikuyan beliau, didaftarkan dan didaftarkan, beliau sudah dapat. Yang awak harapkan kan gitu, ampunan dari Allah, kebaikan-kebaikan. Kan gitu ya bu ya. Silakan, masih ada? Ternyata luar biasa jemaah sini.
Sekali gua mau kemari dulu ada salah tu tabligh akbar acara apa teh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Iya, Bu. Apa perbedaan kalau kepala keluarga yang namanya untuk ikut peserta dengan atau istri? Terus? Apa perbedaannya, Pak? Pahalanya gimana? Oh gitu. Ya. Oh. Karena selama ini saya dengar kaji kan Ya. lebih bagus kepala keluarga. Oh gitu. Iya. Atas nama. Masya Allah. Udah, Bu? Nah, baik. Sebenarnya begini, Bu. Dalam rumah tangga itu sebagai kepala keluarga itu kan suami. Istri itu kan dalam rumah tangga itu kan nomor 2 sesudah suami. Artinya suami itu adalah pemimpin. Jadi tidak mesti. Kalau seandainya memang istri di daftar situ, tidak ada masalah. Suami dapat pahala, dapat. Karena istri ikut sebagai peserta ibadah kurban. Kalau kami di rumah ganti-gantian sini tuh. Tahun kini unda salah. Unda kadang merabui dah kayak. Ya salah. Unda salah. Ya salah. Gitu. Jadi tidak mesti ya, Bu ya. Nah, gitu. Jadi tidak mesti kita saja yang terdaftar sebagai suami, sesekali istri gitu kan, atau ganti-gantian. Kalau supaya ndak aponyo daftar sekeduanya. Kalau seorang mampu, Oh gitu. Oke, awak kaji, Bu. Mampu kok kaji lo sah. Mangkana lau. Jadi Rasul berikan seperti itu. Siapa yang diberi kesanggupan, kemampuan. Mangkana lau sa'atun, ada sa'ah. Siapa yang diberi kemampuan? Oke, awak tinjau, awak nilai kemampuan situ, awak analisa. Ambo sering mencontohkan, mohon maaf, rokok pada seungku ibu. Nah tua, ibu lah tua ibu tua. Ndak tunggu dulu. Bara seungku itu dulu. 35.000. Masya Allah, 30 saya ambil. 30 sabun kuih sehari, beko 2 tu. Sabun kuih sehari 30.000 kali 30 hari 900 kali 2 balik berapa? 10 juta lebih kurang, Bu. Halo, 10 juta. Talok sanggup. Lebih kurang membakapiti secara langsung 10 juta dalam setahun. 10 juta tu 3 kambingnya tu lebih. Cobalah bagi istilah tu. Makonyo Allah kasih dulu informasi dalam Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Dek saking banyaknya taluk membakapiti 10 juta setahun. Saking banyaknya tu tanpa disadari. Kini korban sekali setahun 2.700.000. 10 juta taluk. 2 juta ndak taluk. Bukan ndak taluk itu. Kikir namanya tu. Rokok tu ndak bisa menolong awak esok di akhirat itu doh. Ini ibadah. Tu ibu nambalnya tu. Nah, itu kan contoh. Jadi ndak ada ke awak mengecek ndak mampu, ndak ada. Kita diberikan oleh Allah kemampuan kok. Dek karena Allah beri kemampuan, baru ayat keduanya, fasholli li rabbika. Dirikan solat karena Tuhanmu dan berkorban. Jadi korban dan solat di situ sama. Kalau rajin awak solat, seharusnya rajin korban. Salat ibadah harian, korban ibadah tahunan. Atuh. Bu ya. Nah, ini kan taluk kan? Nah, karena nama seorang daftar masuk keduanya. Hari masih ada. Seminggu lagi. Pak pengurus ndak kendak lagi saya lewat tu dah. Jadi, itu. Berapa panuan tu Nah, ngecek dah betul awal lai. Kau ndak percaya, ambil 30.000 tu tabungan tiap hari. 30.000, bongkar usah setahun. Balik enggak kembiang, kejawi. Sado. Gitu.
Dah ya Bu ya. Jadi itu sa'ah. Karena memang Allah kasih. Untung ibu dapat tanya tu. Ya. Jadi ada kata-kata sa'ah. Sa'ah itu kelapangan, kemampuan. Cuman nanti mau atau tidak. Kalau mau atau tidak itu iman yang ditanya tu. Iman. Namun anda datang ke rumah saji itu iman tu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang hadir kini gua itu iman. Dek karena iman makanya datang ke rumah saji kini gua. Mulai sesekali lo sebut ustaz tu gitu kan. Ibu mungkin sekali gua sebut kan. Nah, masih ada Bu? Makan oleh. Tentu iyo. Oi, hampir sejam Bu, lagi 9 lagi dah. Ibu jauh hanya Bu dakeknya. Ambo perbatasan je Bali. Balembia.